Video ini akan ngebahas rekomendasi tablet untuk kerja di harga 2-3 jutaan awal tahun 2026. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi tablet khusus ya untuk bekerja di harga 2-3 jutaan. Dan kita langsung rangkum 5 tablet sekaligus yang tentunya punya kelebihan dan budgetnya masing-masing. Artinya ada tablet yang 2 jutaan kecil, ada yang 2 jutaan gede, ada yang 3 juta kecil, sampai mentok-mentok mungkin 4 juta kembali 1000. Ya masih hitungannya 3 jutaan kan? Ya nggak? Nah, apapun pilihan dan budgetmu, kamu bisa menggunakan chapter yang udah kami sediakan biar lebih gampang lagi buat memilah-milah produknya. Ya, jadi silakan langsung tonton dan kita mulai dari tablet yang pertama. Tablet terbaik untuk kerja di awal tahun 2026 dibuka oleh Redmi Pad 2. Ini adalah pilihan tablet untuk kerja yang udah enak banget lah ya buat kerja, dan harganya paling terjangkau saat video ini kita buat. Dengan harga 2 jutaan, Redmi Pad 2 ini udah ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G100 Ultra, RAM-nya 4GB LPDDR4X, plus storage-nya 128GB yang udah pakai standar UFS 2.2. Berdasarkan pengujian Antutu versi 10 dari Jagat Review, skor Antutunya ini bisa menyentuh 400 ribuan poin. Kombinasi spek yang udah cukup kencang ya buat kebutuhan kerja, baik untuk ngolah data di Excel, Zoom meeting, sampai bikin presentasi ringan. Sektor layar juga menjadi bintang utamanya. Kita bakal dapetin layar lega 11 inch beresolusi 2,5K dengan panel IPS dan refresh rate-nya juga lumayan cuy, 90Hz. Tingkat kecerdasannya juga lumayan tinggi di 600 nits yang udah cocok banget lah buat dipakai kerja di luar ruangan. Kecuali ya kalau terlalu terang mungkin agak gelap. Apa artinya tablet kalau bobotnya berat? Iya nggak? Nggak ada bedanya sama laptop nggak sih? Tapi tenang, Redmi Pad 2 ini udah punya bodi yang cukup tipis, cuma 7,36mm dengan bobotnya yang cukup ringan juga di 510 gram. Ya masih sangat nyaman buat dibawa dengan mobilitas tinggi. Untuk urusan dayanya, tablet ini juga udah oke banget ya, karena baterainya lumayan jumbo, 9000 mAh dengan fast charging 18 watt. Portnya pakai USB-C 2.0 dan yang asik, dia masih punya combo audio jack. Ini adalah kabar baik buat kamu yang lebih suka pakai earphone kabel. Ada kameranya juga ya, 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Terakhir, dia cuma support Wi-Fi only. Jadi kamu nggak usah repot-repot cari SIM card readernya ya. Ya benar, SIM card readernya, karena emang nggak ada. Lanjut ke tablet nomor 2, ada Advan Tab Sketsa 3. Kalau Redmi Pad tadi unggul di layar, tablet ini punya paket yang udah sat-sat banget buat dipakai bekerja. Yes, dalam pembeliannya kita langsung dikasih bonus stylus pen dan juga keyboardnya. Ini jelas jadi nilai plus karena kita udah nggak perlu lagi pusing nyari aksesoris tambahan buat mulai produktif. Urusan jeroannya sendiri, dia udah ditenagai oleh chipset UniSoC T606 dengan RAM 8GB LPDDR4X dan storage-nya 128GB yang udah bisa ditambah dengan microSD. Nah, berdasarkan pengujian dari Jagat Review, untuk Antutu versi 10-nya emang nggak yang gede-gede banget, ada di kisaran 219 ribuan poin. Ya emang nggak sekencang kompetitornya, tapi untuk sekedar ngetik-ngetik dokumen, bikin sketsa ringan, atau buat admin all shop sih ini udah lebih dari cukup. Layar tablet ini lumayan lega ya, 10,1 inch IPS dengan resolusi yang sayangnya masih HD. Refresh rate-nya standar di 60Hz saja dengan tingkat kecerahan yang lumayan standar juga ya, 290 nits. Secara angka emang bukan yang paling oke, tapi ya buat penggunaan indoor sih masih lumayan lah ya. Keunggulan lainnya yang tidak ada di tablet sebelumnya adalah konektivitas 4G. Yes, tablet ini sudah mendukung SIM card 4G. Tapi jujur aja, ada beberapa kompromi yang harus kita terima. Pertama, bodinya lumayan berasa dan tebal di 9,6mm dengan bobotnya 555 gram. Baterainya juga tergolong cukup kecil ya, 6000 mAh dengan fast charging, maksudnya chargingnya standar di 10 watt aja. Kamera belakangnya 8 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Nah, asiknya Advan juga masih punya combo audio jack.
Lanjut ke tablet nomor 3, ada Poco Pad M1. Ini dia, rajanya tablet price to performance pada list kali ini. Dengan harga sekitar 4,1 juta, kita udah dapetin tablet dengan chipset Snapdragon 7S Gen 4 dan GPU Adreno 810. Hasil pengujian Antutu versi 10 dari Diarcom itu udah menyentuh hampir 800 ribuan, yang artinya ini udah oke banget lah untuk kelas tablet 3 jutaan. Udah kencang. Ditambah lagi RAM-nya udah lega ya, 8GB LPDDR4X dengan storage-nya 256GB UFS 2.2. Dan storage-nya ini masih bisa kita tambah menggunakan micro SD. Spek begini sih bukan cuma oke buat kerja kantoran aja, tapi udah oke juga buat ngedit video tipis-tipis atau buat main Genshin. Nah, ini juga udah cukup mumpuni. Sektor visualnya juga udah naik kelas. Layarnya makin megah, 12,1 inch IPS dengan resolusi 2,5K. Gak cuma tajam, tapi juga super mulus karena udah support 120Hz refresh rate. Untuk tingkat kecerahannya juga lumayan ya, di 600 nits, yang mana udah cukup oke lah buat dipakai di luar ruangan. Secara desain, tablet ini tetap kelihatan modern dengan ketipisan cuma 7,5 mm, tapi beratnya lumayan ya, di 610 gram. Urus Anda ya, nah ini Poco Pad M1 maksudnya ya, kok M7? Punya daya yang gede banget, 12.000 mAh dengan fast charging 33 watt. Kameranya juga dapat peningkatan, baik depan maupun belakang. Ini udah sama-sama pakai resolusi 8 megapiksel, yang udah cukup lah ya buat keperluan video call. Tapi tetap ada catatan nih. Pertama, dia masih Wi-Fi only. Yang kedua, kecepatan transfernya masih standar ya, karena dia menggunakan USB-C 2.0 aja, belum yang 3.0 ke atas. Lanjut ke tablet nomor 4, ada Honor Pad X9a. Pas lihat tablet ini harganya di 3,9 juta, mungkin kamu bakal ngebatin. Lah, kok harganya mahal banget? Padahal ini kayak Redmi Pad 2 speknya. Eits, tenang dulu ya. Tablet ini punya alasan kenapa dia masuk kategori rekomendasi, terutama buat kamu yang lagi nyari kenyamanan ekstra. Alasan pertama ada pada RAM 8GB LPDDR4X. Dikombinasikan dengan software Honor yang udah matang, multitasking, ngerjain dokumen, ataupun Zoom meeting di tablet ini akan terasa lebih smooth. Alasan yang kedua ada pada desain dan ergonomis. Jujur aja, ini adalah tablet paling seksi di daftar kita. Tebalnya cuma 6,77 mm dengan bobot yang super enteng di 475 gram. Jadi katanya ya, karena kita belum pegang ya. Pegang tablet ini katanya punya feel yang lebih mewah dan mahal dibandingkan tablet seperti Redmi Pad 2. Ya jelas harganya hampir 2 kali lipat. Oke. Soal chipset sih emang cukup standar ya. Dia pakai Snapdragon 685 dengan GPU Adreno 610. Skor Antutu versi 10-nya dapat di kisaran 488 ribuan poin. Terus layarnya juga oke aja ya, 11 inch IPS 2,5K dengan refresh rate-nya yang ya lumayan oke juga di 120Hz. Sayangnya soal kecerahannya cuma di 400 nits, jadi kurang oke lah buat dipakai di luar ruangan. Untuk baterainya sendiri dia 8300 mAh yang secara angka memang sedikit di bawah Redmi, tapi kecepatan chargingnya udah lebih kencang, 35 watt dengan USB Type-C. Kameranya sendiri standar lah ya, 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Yang perlu dicatat, tablet ini nggak ada slot micro SD, jadi ya harus tetap puas dengan internalnya yang di 128GB. Kedua, dia juga masih Wi-Fi only dan sayangnya dia udah nggak punya combo audio jack. Tablet kerja yang terakhir adalah Itel VistaTab 30 Pro. Ini adalah pilihan tablet buat kamu yang lagi butuh layar jumbo dan budgetnya mentok di 3 juta pas. Yes, tablet ini punya layar jumbo 13 inch IPS beresolusi Full HD+. Meskipun refresh rate-nya cuma mentok di 60Hz dan tingkat kecerahannya di 450 nits, tapi buat kebutuhan produktivitas kayak buka banyak aplikasi ataupun tabs di Chrome, layar segede ini jelas akan ngebantu banget. Untuk mendukung kejumboan layarnya, Itel juga memberikan baterai yang tergolong jumbo, 10.000 mAh, yang pastinya udah bisa bertahan lah ya seharian.
Cuman sayangnya, chargingnya ini masih 18 watt. Jadi siapin aja waktu kisaran 2 jam plus-plus buat ngecas dari 0 sampai 100%. Dapur pacunya udah ditenagai chipset MediaTek Helio G99 Ultimate yang dikombin dengan RAM gede 8GB LPDDR4X. Storage-nya juga udah lumayan di 256GB UFS 2.2. Nah, dari hasil tes jagat review, Antutu versi 10-nya ini bisa nyentuh kisaran 377 ribuan poin. Yaitu spek yang cukup reliable buat kerja harian, ngolah data, atau sekedar entertainment. Asiknya lagi, beda sama tablet sebelumnya, Itel ini udah support SIM 4G. Jadi kita nggak akan pusing lah buat harus nyari WiFi keluar, karena ya dia juga udah support 4G. Secara ergonomis juga cukup baik dengan bodi yang tipis di 7 mm. Cuman karena layarnya gede, bobotnya juga ikutan lumayan di 676 gram. Untuk urusan dayanya, dia juga udah pakai baterai yang tergolong jumbo 10.000 mAh dan udah mendukung Type-C, alias ya portnya udah Type-C. Kameranya juga oke buat kelas tablet, ada 13 megapiksel di belakang dan 8 megapiksel buat kamera depan. Yo guys, itu dia rekomendasi tablet untuk kerja di harga 2-3 jutaan buat awal tahun 2026. Nah, list lengkap dari 5 tablet tadi bisa kalian temukan di keranjangnya YouTube Shopping yang ada di pojokan-pojokan gitu, atau bisa temukan aja di deskripsi. Di sana juga tertera harga terupdate plus kalau lagi ada promo. Mungkin nanti di PID akhir Januari mungkin ya, atau apa, ya, biasanya ada promo tuh, kelihatan di keranjangnya. Tapi biar pasti kalian bisa klik aja dulu linknya, nanti akan diarahkan ke Shopee untuk menentukan dan melihat apakah beneran ada promo atau enggak. Nah, kalau kamu masih punya pertanyaan, masukan atau apapun, kamu juga bisa drop di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Lanjut lagi ya, nanti tunggu rekomendasi tablet yang 5 jutaan mungkin.